Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa ummatihi ila yaumiddin. فقالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وقال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي يسر لنا ولا تعسر علينا منكم يا كريم. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Syukur alhamdulillah, kita sanjungkan segenap puja-puji ke hadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan taufik, hidayah, inayah dan juga berbagai anugerah. Alhamdulillah kita dalam keadaan sehat walafiat dan kembali bisa bertemu muka, bertatap wajah, bersilaturahim, berinteraksi untuk melanjutkan kajian tafsir hadis kita sebagaimana biasanya. Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW serta keluarganya, sahabatnya dan semua pengikutnya hingga akhir zaman. Ma'asyiral jamaah rahimakumullah. Sebagaimana biasa kita mengawali rangkaian kajian ini, kita terlebih dahulu membaca suratul Fatihah. Mudah-mudahan kita niatkan dari Fatihah sebagaimana hadis Nabi, al-Fatihatu lima quri'atlah. Fatihah itu tergantung niatnya kita. Nah, kita kali ini pertama baca surat al-Fatihah itu mudah-mudahan kita semua diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam hidup kita, dimudahkan dalam segala urusan kita, diberikan kesehatan, keafiatan dan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala, serta apa yang kita hajatkan, kita niatkan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kebahagiaan kita, kemajuan kita dan kesuksesan kita fid din wad dunya wal akhirah. Yang kedua, Fatihah ini kita niatkan untuk saudara-saudara kita yang mungkin sedang mengalami gangguan sakit misalnya, atau yang lainnya, mudah-mudahan Allah segera angkat penyakitnya dan kesehatannya dikembalikan seperti sedia kala. Yang ketiga, Fatihah itu kita niatkan untuk saudara-saudara kita yang mungkin sedang bertugas di lapangan, mudah-mudahan Allah memberikan perlindungan, kemudahan dalam melaksanakan tugasnya dan kesuksesan serta keamanan dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, untuk Fatihah ini untuk saudara-saudara kita yang di berbagai belahan dunia banyak dililit dengan cobaan, dengan gangguan, termasuk berbagai musibah seperti banjir, longsor dan lain sebagainya, termasuk tenggelamnya beberapa perahu atau kapal di lautan, dan juga saudara-saudara kita yang ada di berbagai belahan dunia seperti di Gaza yang masih saja dibombardir oleh Israel, dan saudara-saudara kita di berbagai negara lainnya. Mudah-mudahan Allah beri perdamaian, kedamaian dan juga mendapatkan ketenangan dalam hidupnya. Ala hadhihi niyyah wa likulli niyyatin shalihah wa ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan kajian hadis-hadis sebagaimana yang sudah kita masih di bab mengenai adab, etika, semacam aturan
dalam kehidupan terkait dengan beberapa hal yang saling berkaitan atau berhubungan erat, antara lain tidur. Misalnya bagaimana adabnya tidur yang kemarin kita sudah bahas, kemudian juga posisi-posisi di tempat-tempat tertentu di dalam masjid atau majelis, bahkan nanti ada etika di dalam majelis di sini ya. Kita sudah melihat soal tidur itu, bagaimana sebelum tidur kita dianjurkan di dalam hadis-hadis ini berwudu terlebih dahulu, lalu kemudian di dalam menjelang tidur itu baca doa, dan juga tidurnya yang baik itu adalah miringnya ke kanan gitu. Di dalam tidur juga selain ada doa-doa dan kemudian bangun tidur doa, itu juga kalau nanti terkait dengan mimpi baik seperti apa sikap kita, dan kalau menghadapi mimpi buruk atau mimpi yang tidak disukai seperti apa, itu ada di hadis-hadis yang akan kita bahas. Mudah-mudahan pada malam hari ini bisa sampai ke soal mimpi yang baik maupun yang jelek itu. Yang terkait dengan doa tidur itu sangat penting. Karena apa? Karena di hadis Nabi maupun di Al-Quran itu Allah itu yatawaffal anfusa, Allah itu menggenggam jiwa kita hina mautiha, ketika kita wafat, mati, meninggal, walati lam tamut, dan juga ketika sebelum mati. Kapan? Fi manamiha, di dalam tidur kita. Jadi dalam konteks Al-Quran itu sama saja antara orang yang tidur dengan orang yang mati. Ruhnya tetap dua-duanya itu dalam genggaman Allah. Hanya kalau yang ajalnya sampai ketika tidur itu Allah menahan, fayumsikullah, Allah tahan itu ruhnya, nggak dikembalikan, sehingga ruh nggak menemui jasadnya, jadi jasadnya terbaring saja dan tentu napasnya menjadi hilang. Tetapi dalam konteks tidur napasnya masih ada, tapi ketika takdirnya sudah sampai, ruhnya nggak kembali, maka tidurnya tidak lagi ada nafasnya. Dengan kata lain, ya diwafatkan Allah dalam posisi tidur. Nah, tetapi yang lain itu Allah lepas kembali sampai kepada ajal musamma, kepada ajal yang sudah ditentukan oleh Allah. Nah, itu. Kemudian di dalam posisi-posisi tertentu ya tidur itu kan miringnya ke kanan. Dalam posisi tidur sebentar setelah sholat fajar menjelang sholat subuh, itu waktunya biasanya Nabi itu mungkin setengah jam, karena sampai sekarang di Madinah itu juga dilakukan demikian. Kalau dari azan kepada iqamah di Masjid Nabawi Madinah berbeda dengan Masjid Makkah. Kalau di Masjid Nabawi itu kurang lebih setengah jam, setelah azan baru iqamah. Nah, menjelang sholat subuh itu setengah jam, Nabi SAW juga berbaring ke posisi kanan dengan telapak tangan itu menempel di pipi. Itu cara Rasulullah SAW berbaring menjelang sholat subuh. Dan Nabi sudah paham, sudah biasa, itu dijamin tidak mengeluarkan angin ketika posisi begitu meskipun tertidur sebentar, dalam keadaan ya tentu sadar itu ya. Karena Nabi ya, kita beberapa kemungkinan kalau miring seperti begitu nyenyak sampai ngorok, wah itu bisa batal itu. Karena itu meragukan, biasanya wudhu dulu saja itu. Tapi kalau yang sudah biasa tidak, misalnya ya, atau posisi-posisi tertentu yang tidak memungkinkan keluar angin, ya bisa saja. Tapi mungkin lebih baik kalau kita itu berwudu saja mutawaddi, kemudian berwudu kembali. Nah, seperti itu kemarin. Dan kemudian posisi duduk, nah itu posisi tidur. Yang tidak boleh dalam posisi tidur adalah tidur tengkurap. Tengkurap
ya, ditegur oleh Nabi tidur yang tidak baik dan tidak disenangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu tidur yang tengkurap. Miring kanan. Terlentang boleh. Bahkan kaki sambil diangkat sebelah asal tidak kelihatan aurat, tidak mengkhawatirkan demikian, ya maka itu juga diperkenankan, dibolehkan. Nabi juga suka melakukan begitu. Terlentang, kemudian kaki kanan ditumpangkan kepada kaki kiri, gitu ya. Dengan tentu saja catatannya adalah jangan sampai kelihatan aurat. Jadi kalau kita pakai sarung, wah terbuka ngablak, wah itu tidak baik. Jadi harus rapat gitu. Kalau pakai celana mungkin jelas nggak kelihatan aurat. Itu pakai celana panjang maksudnya, bukan pakai celana asal celana. Jadi posisi seperti itu dikehendaki oleh Nabi dan dilakukan juga oleh Nabi, berarti disunnahkan kalau kita mau meniru seperti Nabi. Nah itu dalam posisi tidur, terlentang, kemudian miring. Nah, kalau tengkurap itu dilarang oleh Nabi. Kalau duduk juga ada macam-macam, duduk seperti orang sholat, apakah itu tawarruk atau iftirash sambil menuntut ilmu misalnya seperti itu dalam satu majelis, atau duduknya disebut dengan duduk sila, mutarabi'an, tarubbu, sila, seperti kita ini rata-rata sila. Itu antara lain dikisahkan di dalam hadis Nabi SAW kemarin itu, Nabi setelah sholat subuh, jadi kalau dari sholat fajar sampai sholat subuh Nabi itu tiduran miring ke kanan dengan telapak tangan ke pipi sampai dengan nanti Bilal ngasih tahu, ya Rasul udah waktunya sholat subuh, qomat, lalu Rasul ngimamin. Setelah selesai sholat subuh, Nabi itu duduk sila, tarabbu atau tarubbu atau mutarabbi'an, itu sampai dengan matahari meninggi disebutkan. Matahari meninggi dalam konteks kita adalah sampai waktunya waktu duha. Kalau dari sholat subuh sekarang, sholat subuhnya jam 5 kurang 15 menit ya. Kalau sampai dengan waktu duha kira-kira berapa itu? 2 jam mungkin ada itu. Karena waktu duha sekarang itu kira-kira jam 6 lewat 40 gitu ya. Itu sudah waktu duha. Lebih afdol memang sudah jam 8 ya, tapi kalau katakanlah dari sholat subuh sampai sholat duha, duduk, berzikir, tadarus dan seterusnya, itu kurang lebih 2 jam, itu lumayan juga. Kalau baca Quran, berapa juz itu? 2 juz bisa ya, itu Ustaz Imam nih. Saya kira begitu. Itu kebiasaan Nabi, antara lain yang direkam oleh beberapa sahabat Rasulullah SAW, seperti dalam hadis-hadis yang sudah kita bahas kemarin. Kemudian duduk itu selain yang seperti sholat dan kemudian bersila tadi itu, ada duduk yang disebut dengan menyandarkan kepada 2 tangan ke belakang, gitu ya, 2 tangan, yang tidak boleh 1 tangan, apalagi tangan kiri. Itu yang dilarang oleh Nabi SAW. Duduk dengan menyandarkan kepada tangan kiri, itu yang dilarang di hadis-hadis kemarin itu. Tapi kalau 2 tangan ke belakang tidak ada apa-apa, atau dengan lutut yang dilipat begitu pakai tangan begitu juga tidak ada apa-apa, tidak ada masalah. Nabi SAW juga melakukan itu. Yang dilarang itu yang sebelah kiri saja begitu, bersandar kepada tangan kiri, ini yang tidak boleh. Itu review kemarin dengan hadis-hadisnya. Nah sekarang kita masuk kepada babu adabil majlisi wal jalis. Nah, adab di dalam majlis. Seperti apa sih adab di dalam majlis itu? Kita lihat di hadis pertama di bab ini atau hadis ke-825. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Umar an Ibni Umar radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yuqimanna ahadukum rajulan min majlisihi thumma yajlisu fihi walakin tawassa'u wa tafassahu. Wa kana Ibnu Umar
idza qama lahu rajulun min majlisihi lam yajlis fihi, muttafaqun alaih. Jadi seseorang, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sabdanya, kalau duduk di dalam majelis itu janganlah bersempit-sempit itu. Yang ada harus tawassa'u wa tafassahu, meluaskan dan melapangkan majelis itu. Artinya memberi kesempatan kepada siapapun untuk duduk itu di dalam majelis. Jangan saling rapat-rapat lalu kemudian seolah-olah orang lain nggak boleh duduk di situ. Siapapun duduk di situ. Tetapi dalam etikanya Ibnu Umar, nih, Ibnu Umar itu adalah Abdullah bin Umar bin Khattab, anaknya Umar bin Khattab sebagai khalifah, ya. Ini anaknya. Nah itu sekalipun ada orang silahkan berdiri ya Ibnu Umar misalnya di sini, saya lalu berdiri pindah, silahkan duduk di sini. Itu Ibnu Umar nggak mau, katanya begitu. Ya kalau datangnya telat Ibnu Umar itu ya di belakang saja, jangan memaksa ke depan. Itu etika bagi orang yang datang telat, di belakang. Nah bagaimana kalau pejabat, bagaimana kalau petinggi, bagaimana kalau tokoh? Memang semestinya di dalam beberapa majelis, terutama majelis terkait dengan acara-acara formal, itu yang memiliki, kalau disebutkan dalam teks hadis yang sebelumnya ya, disebut dengan zi sultanin, memiliki kekuasaan, atau yang disebut oleh Nabi kabir, orang-orang yang besar gitu, pembesar, tokoh, barangkali zaman sekarang ini ya tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, pejabat, itu memang diposisikan pada posisi di depan. Dalam satu sholat saja Nabi begitu lihat yang muda-muda itu, Ibnu Umar, Ibnu Mas'ud, segala macam di depan, maka kemudian sambil dipegangi punggungnya oleh Nabi, apa pundaknya yang muda-muda itu yang tua-tua disuruh ke depan, kabir kabir kabir, kan. Jadi orang-orang yang senior, yang lebih sepuh, ya di depan. Itu nanti banyak manfaatnya itu dalam teks-teks hadis sebelumnya. Bahkan kenapa seseorang misalnya Nabi terutama, dan juga Nabi menganjurkan orang-orang yang alim itu kalau makan rame-rame harus didahului orang yang alim itu, karena minimal baca bismillah dan doa gitu. Kenapa demikian? Karena kalau tidak itu maka didahului oleh setan. Nah kalau makanan sudah didahului oleh setan tidak berkah. Sampai di dalam hadis yang sudah lewat kita melihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadis itu kita baca bagaimana menangkap tangan orang yang tiba-tiba nyelonong mau ngambil makanan. Itu katanya, kata Nabi itu dia didorong oleh setan untuk segera ngambil, walaupun dia hanya mencicipi sedikit saja. Jadi jangan coba-coba kita, oh ini ada makanan kita cicip-cicipi gitu. Sebenarnya nggak boleh gitu. Dia harus dipersilahkan dulu kepada yang senior. Kalau di zaman Nabi ya Nabi, nggak ada yang berani mendahului Nabi makan. Karena bukan sekedar tidak sopannya, tetapi juga doa-doa dan keberkahannya yang diharapkan kan itu. Jadi makan itu bukan sekedar kita kenyang, tapi juga dalam makan itu ada keberkahan dalam hidup kita. Sedikit berkah jadi daging, insya Allah berkah dalam hidup. Di teks-teks hadis sebelumnya begitu. Bahkan kalau ada orang lalu makan saja, kata setan sambil ketawa apa? Wah kita dapat makanan gratis nih. Itu. Begitupun dari ruang ini kita masuk ke rumah, main masuk aja, nggak salam, nggak bismillah, masuk, kata setan kita juga mendapatkan tumpangan untuk tidur nih. Ada hotel yang nyaman yang dipersilahkan kita masuk. Nah, jadi bagaimana? Bismillah, minimal itu bismillah doa kita. Karena itu setiap rangkaian di dalam Islam itu, setiap pekerjaan itu ada bismillah. Ada kalimat-kalimat bismillah itulah, dengan nama Allah itulah menjadi berkah. Bahkan di dalam hadis dikatakan kullu amrin zibalin la yubda'u bismillah wa huwa aqta. Kalau sebuah kegiatan, urusan, perkara tidak dimulai dengan bismillah, aqta, itu putus dari rahmat Allah gitu. Bahkan ketika Nabi pernah sampai tersenyum gitu melihat orang makan begitu lahapnya, itu Nabi melihat setan ikut makan lahap sama dengan orang itu. Tapi begitu di suapan terakhir, orang itu baru sadar, waduh saya nggak baca bismillah. Itu bagaimana aturannya? Nabi menyampaikan,
Bismillahi awwaluhu wa akhiruhu. Bacalah bismillah itu. Bismillahi awwaluhu wa akhiruhu, bukan bismillahirrahmanirrahim. Ketika di akhir atau di tengah kita baru sadar, baru ingat, waduh, belum baca bismillah, maka bacalah bismillahi awwaluhu wa akhiruhu. Nah, orang itu di suapan terakhir tinggal satu suap baru ingat. Lalu dia baca bismillahi awwaluhu wa akhiruhu, ditelan. Itu Nabi sampai terkekeh-kekeh karena lihat setan itu memuntahkan semua yang sudah dimakannya tadi dengan lahap. Itu di dalam hadis yang kemarin kita baca begitu, sampai Nabi terkekeh-kekeh ketawa itu. Melihat apa? Melihat setan sampai muntah itu, dia habis semua itu. Gara-gara orang yang tadi lupa lahap ikut makan, setan juga lahap. Ya, setan juga makannya lahap. Tapi kemudian begitu sadar orang itu belum baca bismillah, maka baca bismillahi awwaluhu wa akhiruhu. Nah, sekarang di majelis itu apa yang harus dilakukan? Tafassahu wa tawassa'u, berlapang-lapang, berluas-luas gitu. Jadi yang datang belakangan ya al-awwal fal awwal al-awwal. Yang duluan ya duluan, depan, yang belakangan. Tetapi etika tertentu dalam formal tetap orang-orang tertentu itu di depan, di tempat-tempat yang terhormat, dan itu juga bagi kita yang melakukan itu, misalnya protokol itu min ijlalillah, itu satu keagungan Allah. Di antara tanda-tanda keagungan Allah adalah menempatkan orang itu sesuai dengan posisinya. Itu bukan sekedar kita menghormati orang itu, tapi juga mengagungkan Allah. Di hadis-hadis yang sudah kita baca begitu. Itu sama dengan mengagungkan Allah. Menghormati pejabat itu bukan wah mentang-mentang pejabat dihormati, tidak. Pejabat itu hakikatnya diangkat oleh Allah. Karena itu ketika kita hormati, kita dudukkan pada tempat yang semestinya, itu min ijlalillah, itu tanda-tanda kita mengagungkan keagungan Allah. Begitu dikatakan demikian. Ya, karena itu meskipun etikanya tetap begitu. Jadi ada yang kan misalnya, aduh saya di belakang saja kata pejabat, saya datang terlambat, nanti saja kalau udah acara dimulai. Itu etika tersendiri juga, yang etika itu mengandung makna kebaikan, dan kebaikan itu dalam agama pasti itu adalah manfaatnya, keberkahannya dan pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini hadis muttafaq alaih, dan ini sejalan dengan ayat Al-Qur'an. Jadi kalau kita diperintahkan tafassahu fil majalis fafsahu yafsahillahu lakum wa idza qila suzu fangsuzu yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Orang-orang yang beriman ya, dalam Al-Mujadilah itu disebutkan idza qila lakum tafassahu fil majalis, kalau kita diperintahkan untuk berlapang-lapang di dalam majelis tempat duduk ya berlapanglah. Jangan ngedumel gitu, suruh geser nggak mau gitu, jangan gitu. Tapi berlapanglah kita dalam majelis itu. Wa idza qila suzu fangsuzu yarfa'illahu alladziina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang berilmu, pengetahuan dan beriman di situ. Jadi kan kita dihormati orang sebelum kita tampil itu pakaian. Pakaian itu menghormati seseorang berdasarkan posisi pakaian itu. Wah, ini pakaiannya rapi dan sebagainya, dihormati. Jadi tapi ketika duduk dalam majelis nanti ketahuan berilmu tidak berilmu, ilmu yang dihormati. Ya, pakaian itu mengantarkan kepada kehormatan tertentu, tapi di kehormatan tertentu itu adalah ilmu yang berbicara. Karena itu Allah menyebut yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat orang-orang yang beriman dan berilmu pengetahuan beberapa derajat. Jadi kalau misalnya contoh sederhana begini, ada seorang petani dikasih burung perkutut yang juara lomba atau seekor kambing, nah petani pasti pilih kambing dia. Tapi kelompok tertentu yang paham betul soal burung yang juara nasional dalam berkicaunya itu pasti pilih burung. Karena apa? Burung itu mungkin harganya 1 miliar, kambing ya 3 juta lah paling segitu. Nah, jadi ilmu juga begitu. Ada orang memiliki ilmu tapi dia berada di lingkungan yang tidak tepat, yang nggak diketahui orang ilmunya. Ilmu itu
bisa bermanfaat, bisa kelihatan, itu tentu di tempat-tempat yang memang layak untuk ia datang atau ada di sisi itu. Kalau tidak, ya sama saja dengan bohong. Ini hadis yang pertama ya, yang dari Ibnu Umar, bahwa kita supaya berlapang-lapang di dalam majelis ilmu ya, di majelis secara umum. Wa kana Ibnu Umar idza qama lahu rajulun min majlisihi lam yajlis fihi. Ibu Umar begitu datang terlambat, yang di depan mata Ibnu Umar di depan sini. Orang itu berdiri mempersilahkan, Ibnu Umar nggak mau, tetap aja. Ini juga etika tersendiri. Meskipun misalnya posisi Ibnu Umar itu sebagai tokoh, sebagai orang yang dianggap berilmu juga, sahabat yang populer meskipun tidak senior, itu punya tempat yang baik. Tapi Ibnu Umar tetap merendah hati. Ya. Kemudian hadis kedua di bab ini atau ke-826, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qama ahadukum min majlisin summa raja'a ilaihi fa huwa ahaqqu bihi, rawahu Muslim. Jadi dari Abu Hurairah radhiyallahu an bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza qama ahadukum, apabila seseorang itu berdiri dari majelisnya di satu tempat itu, dia berdiri, min majlisihi, min majlisin, dari satu majelis, berdiri ini mungkin keluar kemudian mau kamar kecil atau ada keperluan sebentar, summa raja'a ilaihi, kemudian kembali, fahuwa ahqu bihi, dia yang lebih berhak terhadap kursi tadi. Jangan karena keluar langsung diisi, datang lagi orangnya udah gitu, enggak. Dia punya hak. Itu etika di dalam majelis seperti itu. Jadi majelis di sisi keilmuan, dari sisi keagamaan, dari sisi Islam, ini bukan sekedar tempat duduk, tetapi juga tempat duduk yang di situ mengandung etika, aturan, dan juga tata krama ketika kita duduk atau kita berada di dalamnya. Ya, seperti tadi ini, datang terlambat ya di belakang. Kemudian di makom-makom tertentu, tempat-tempat tertentu, ya ada orang yang pas duduk di situ. Imam jelas, nggak mungkin imam di belakang, bukan imam namanya di belakang. Pasti di depan ini. Oh, di luar imam kalau lagi sholat ya ada muadzin, mungkin ada Bilal. Walaupun misalnya mohon maaf dari sisi struktur sosial dia di belakang, tapi posisi dalam konteks tugas dia di depan, ya di depan. Sama dengan misalnya, oh ini ajudan, tapi ini ajudannya presiden, menteri di sampingnya atau di belakangnya. Nah begitu, kecuali ketika ajudan lepas, wah ini menteri di sampingnya atau wakil presiden di sampingnya. Itu juga aturan-aturan seperti itu sesuai juga dengan apa yang diatur di dalam agama kita. Ya. Jadi agama itu memang sebetulnya sesuatu yang selaras fitrahnya agama itu seperti begitu, dan fitrah agama dengan fitrah kehidupan itu sama, kecuali orang yang sudah kehilangan akal atau orang yang sudah rusak otaknya, nah itu lain. Tetapi selama otak itu masih sehat, nalarnya masih berfungsi dengan baik, kemudian nuraninya juga demikian, itu sejalan itu dengan fitrah, insya Allah. Makanya di dalam kalau kita belajar filsafat agama itu, apakah otak kita atau hati kita harus selalu terbimbing oleh wahyu? Nah, itu lebih baik. Tetapi ketika tidak terbimbing oleh wahyu karena orang biasa misalnya, apakah ia mengetahui kebaikan? Memang terjadi perdebatan. Apakah mengetahui Tuhan? Terjadi perdebatan antara misalnya kelompok Murji'ah, kelompok Mu'tazilah, Ahlus Sunnah. Tapi kita yang dari Ahlus Sunnah itu memang membagi posisi antara ikhtiar dan takdir. Karena itu sekedar mengetahui bahwa ini baik kita bisa, tetapi untuk mengetahui secara mutlak tentu berdasarkan wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tanpa wahyu terbimbing bisa otak kita terbimbing, tetapi tentu tidak mutlak gitu. Ada kalau kisah-kisah di dalam sosiologi Islam itu Hai bin Yakzan, si hidup anak si bangun. Tapi kalau teori-teori sosiologi umum,
kan itu selalu cerita tentang Robinson Crusoe yang hidup di satu pulau tersendiri, tapi dia tahu mana yang baik dan sebagainya. Itu dikisahkan seperti begitu. Tapi pada dasarnya manusia itu makhluk sosial, nggak mungkin dia bisa hidup sendiri, begitu. Dalam agama juga demikian, tentu. Karena itu orang-orang yang tidak mendapatkan wahyu, tidak ketemu dengan Nabi, misalnya, maksudnya tidak ketemu dengan ajaran agama, kalau Nabi sudah tidak ada, itu makanya tidak ada kewajiban untuk beribadah. Dia sepengetahuannya saja, sedapatnya saja. Bahkan kan ulama mengatakan ketika kita naik pesawat di udara mau sholat menghadap kemana, banyak juga ulama yang mengatakan tidak perlu, yang perlu adalah zikir. Apalagi antara satu tempat dengan tempat lain itu karena bumi menurut ya ilmu bumi itu bulat, maka banyak wilayah-wilayah yang secara teori kok bisa begini gitu. Contohnya apa? Contohnya misalnya ketika kita di Indonesia sekarang ini sudah udah hampir jam 19 sampai jam 7. Berarti di Mekah itu 4 jam ke belakang, baru jam berapa itu? Jam 3 ya. Jam 3 sekarang ini, baru jam 3. Loh, kenapa ketika misalnya 1 Ramadan atau 1 Syawal itu duluan? Bisa? Oh bisa. Kenapa bisa begitu? Itulah karena pengaruh bumi bulat. Kita jam 6 di sini di Jakarta, tapi kan Indonesia Timur itu sudah jam 8 di Papua. Karena itu orang Papua melihat bulan sabit awal hilal itu bukan sekarang misalnya jam 6 ini, bukan, tapi tadi 2 jam yang lalu itu, 2 jam lalu, yang nggak lihat. Kita belum lihat juga, tapi sudah muncul dikit-dikit itu, tapi belum kelihatan, masih di bawah 2 derajat. Saudi yang 4 jam belakangan bisa lihat, bisa, karena dia baru lihat 4 jam kemudian. Itu begitu dilihat oleh Saudi, ada sudah berapa, 7 derajat, puasa dia besoknya. Kita sudah mengatakan di Indonesia puasa adalah lusa gitu, diistiqmalkan bulan Sya'bannya itu. Kenapa bisa begitu? Ya itulah bumi bulat. Sama dengan orang sudah sarapan, makan hari Jumat, sholat Jumat di Tokyo, tapi begitu terbang ke New York, sampai di New York masih pagi hari Jumat, itu kan belum Jumat di sana, padahal sudah penerbangan sekian jam. Nah itulah persoalan bumi. Makanya untuk kesamaan ya itu susahnya di situ, karena memang ada yang berbeda tempat, berbeda posisi. Kalau dalam istilah ilmu hisab itu berbeda matla, tempat terbitnya matahari itu. Nah ini kembali ke hadis kita, supaya tapassahu, berlapang-lapang, jadi lapang dari sisi duduknya kita maupun lapang dari sisi menerima keilmuannya. Jadi beberapa ulama hadis ini menafsirkan hadis ini dengan lapangnya duduk kita, tapi juga lapangnya hati kita untuk menerima siapapun dalam majelis itu, dan sekaligus lapangnya jiwa kita untuk juga menerima ilmu kita. Nah, ilmu-ilmu yang datang kepada kita. Nah, lapangnya ilmu itu menjadi lapangnya pikiran kita, yang kalau ada orang bertanya bisa memberikan jawaban, dan jawabannya melapangkan orang lain, memberikan jalan keluar. Makanya ketika ada hadis yang pernah kita bahas juga, hadisnya agak panjang, itu ada orang sudah membunuh 99 orang misalnya. Ada orang preman sadar mau tobat, kemana saya datang? Oh coba kepada orang yang wah kelihatannya ibadahnya luar biasa di masjid terus, jarang keluar orang itu. Ditanya, saya mau tobat, adakah jalan tobat? Emang kenapa Anda? Saya sudah membunuh 99 orang. Nah orang itu langsung mengatakan, nggak ada jalan untuk tobat. Dibunuh orang itu, 100 orang dia bunuh. Lalu kepada siapa saya minta petunjuk ini? Oh kepada orang alim, tuh ada orang pinter. Mana sana? Datang. Gimana orang alim? Saya sudah bunuh 100 orang. Kata orang alim, iya bertobat aja. Kok bisa? Bisa. Tobat itu sebelum matahari terbit dari barat, sebelum nyawa kita sudah di ujung tenggorokan, itu masih
diberikan kesempatan untuk tobat. Oh begitu, oh iya. Terus gimana caranya? Coba kau pergi dari kampungmu yang jelek itu kepada kampung lain yang baik. Ikut kepada pendapat ulama ini. Nah di sini kelebihan ulama. Ulama itu, orang alim itu, orang pintar itu bisa memberi jalan sehingga orang ini bisa terselamatkan. Nah, lalu dia pergi dari kampung halamannya menuju tempat yang baik. Di perjalanan meninggal orang itu. Datang malaikat azab mau mengazab, datang malaikat rahmat mau mengampuni. Ribut dua-duanya, rebutan. Ini hadis sahih riwayat Imam Bukhari Muslim, di hadis yang sudah kita baca. Begitu diceritakan, ribut dua malaikat. Akhirnya datang malaikat yang ketiga, sudah jangan ribut, kesama malaikat kau ribut. Wah ini Pak soalnya begini, dia belum apa-apa, enak saja, ya saya azab. Kata yang satu lagi, dia sudah tobat, mana tobatnya? Katanya belum ada apa-apa, ribut. Akhirnya kata malaikat yang ketiga itu, ukur saja, apakah lebih dekat kepada daerah yang ditinggalkan atau daerah yang akan dia tuju. Orang itu secara teori, dalam riwayat Imam Muslimnya, secara teori lebih dekat ke tempat yang jelek ini karena belum jauh. Tapi itulah karena tobatnya diterima, Allah membuat menunjukkan kehendaknya bahwa jarak yang sudah dilalui yang semestinya pendek itu diperlebar oleh Allah, sementara jarak ke tempat yang dituju yang tadinya jauh diperdekat oleh Allah. Itu dalam riwayat Imam Muslim. Artinya apa? Allah menerima tobatnya orang ini berdasarkan petunjuk orang alim ini. Itulah makanya bagi orang alim tidak ada sesuatu yang sulit. Semuanya ada jalan keluar. Semuanya ada dan mengandung kebaikan. Jangan orang langsung dihukumi kafir dia, neraka dia. Tidak ada bagi orang alim itu. Bukan orang alim kalau mengatakan kafir, neraka. Jadi orang alim itu memberikan nasihat-nasihat yang dilihat saja orang sudah begitu nyaman, begitu enak gitu ya. Itu bagian dari tapassahu fil majalis. Nah, kemudian hadis ketiga di bab ini, ada satu lagi lah gitu, masih ada sekitar 4 menit ya, sekitar 4 menit. Wa an Jabir ibn Samurah radhiyallahu anhuma qala kunna idza ataina an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam jalasa ahaduna haitsu yantahi. Jadi kata Jabir bin Samurah, kalau saya mendatangi majelisnya Nabi, saya datang itu ya di mana terakhir ya di situ gitu. Jadi enggak cari-cari tempat ke depan, apalagi kalau nginjak-nginjak apa istilahnya pundak orang. Ya, tapi kalau di Mekah kita sholat itu ada saja itu orang tinggi besar gagah itu kita dilewati aja gitu. Itu biasa juga. Disitulah etika ya, di mana ada yang kosong ya disitulah. Tidak memaksakan harus kemana-mana, tidak perlu. Jadi Nabi mengajarkan demikian. Bagi kita yang ingin menimba ilmu, keluasan jiwa kita, kesiapan nalar dan pikiran kita, insya Allah meluaskan keberkahan tentang ilmu itu dan juga meluaskan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga ilmunya boleh jadi sedikit tapi bermanfaat. Yang kita mohon kepada Allah ilmu itu ilman nafi'an, ilmu yang bermanfaat. Kalau rizki wasi'an, rizki yang luas itu, rizki yang luas. Rizki luas itu artinya macam-macam. Rizki itu kan rizki nggak hanya harta, bahkan harta itu kata Syekh Mutawalli Asy'arawi itu golongan rizki yang paling rendah. Jadi al-mal itu huwa adna darajatil rizki. Jadi harta itu rizki yang paling rendah derajatnya. Berarti ada yang lebih tinggi. Ada apa itu? Al-afiyah. Al-afiyah itu kesehatan, itu rizki yang paling tinggi. Karena itu kalau orang mau sehat, datang ke dokter, kata dokter biayanya harus ke rumah sakit ini segala macam sekian juta dibayar. Itu menandakan rezeki itu mal itu rendah, tapi kesehatan itu tinggi. Tapi ada rezeki yang paling afdol, apa itu? Anak yang soleh. Itu rezeki yang paling afdol, itu anak yang soleh katanya. Kalau punya anak soleh baik, waduh pinter lagi,
biayanya sekolah, kuliah itu nggak ditanggung lagi orang tua, dapat beasiswa terus, begitu keluar dapat pekerjaan, baik sama orang tua dan semua. Itu yang disebut rizki yang paling utama. Wa huwa afdhalur rizki, itu rizki yang paling utama. Dan satu lagi adalah rizki yang paling sempurna, paling tam, yaitu ridho Allah. Keriduan Allah itu rizki yang paling sempurna. Jadi 4 kategori rizki kata Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi. Pertama harta, tapi harta itu paling rendah derajatnya. Yang kedua al-afiyah, kesehatan, itulah yang paling tinggi. Yang ketiga adalah putra yang soleh, anak yang soleh, itulah yang disebut rizki yang paling afdol. Dan satu lagi adalah rizki yang paling sempurna, yaitu ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya kira ini sudah tinggal 2 menit. Ada yang ditanyakan, disampaikan, silahkan. Kalau cukup waktunya dijawab sekarang, kalau enggak ya pada pertemuan yang akan datang. Jadi kita di bab ini adalah bab tentang majlis, dan nanti ada doa kafaratul majlis ini di sini nih. Jadi kita akhiri saja dengan namanya doa kafaratul majlis di hadis yang berikutnya ini, maksudnya besok nih. Tapi nggak apa-apa kita baca doa. Apa itu doa kafaratul majlis? Di sini kalimatnya dari Abu Hurairah, dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Hadis ini hasanun sahihun. Kata Nabi, bacalah subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Nah, itu doa kafaratul majlis. Kenapa harus ada doa kafaratul majlis? Karena di majlis itu kita boleh jadi ngomong-ngomong yang lagho, yang sia-sia, atau ada juga apa pikiran-pikiran yang jelek, supaya diampuni oleh Allah antara lain. Nanti kita bahas pada pertemuan yang akan datang. Terima kasih. Wal-'afu minkum. Dan kita akhiri dengan sama-sama baca Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal-'afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.